Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka Jakarta. Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa dirinya dipanggil untuk melaporkan hasil rapat awal Satgas yang melibatkan kementerian terkait dan PT PLN. Menurut Bahlil, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret dalam mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk mengganti pembangkit listrik tenaga diesel yang selama ini dengan menggunakan bahan bakar solar. Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa dirinya dipanggil untuk melaporkan hasil rapat awal Satgas yang melibatkan kementerian terkait dan PT PLN. Menurut Bahlil, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret dalam mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk mengganti pembangkit listrik tenaga diesel yang selama ini menggunakan bahan bakar solar. Ia juga menjelaskan bahwa program tersebut akan diterapkan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada pembangkit listrik yang masih bergantung pada bahan bakar solar. Menghadap Bapak Presiden dipanggil untuk melaporkan perkembangan pembahasan Satgas EBTKE, energi baru terbarukan dan konversi kendaraan dari bensin ke listrik. Dan karena kemarin kami sudah melakukan rapat perdana yang dihadiri oleh 8 menteri di rapatnya di SDM, termasuk PLN, saya melaporkan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan. Mungkin pasca hari raya ini sudah bisa action, dan pertama yang kita akan selesaikan adalah diesel-diesel, PLTU yang dari solar akan kita selesaikan semua dengan PLTS, dan juga adalah geothermal. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Di mana aja Pak? Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia, terutama pembangkit-pembangkit yang selama ini memakai solar. Karena dalam kondisi geopolitik perang ini tidak bisa kita memastikan bahwa energi kita ini akan seperti apa dalam konteks jangka panjang. Karena itu kita mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada di dalam negeri, energi-energi yang bisa kita konversi dari fosil untuk kita bisa lakukan seperti energi baru terbarukan. Ya. Eksekusinya langsung di stop apa paralel bangun dulu Pak? Gitu. Bangun dulu dong, kalau di stop belum dibangun kan penggantinya nggak ada. Jadi paralel, begitu dibangun, begitu sudah langsung COD, PLTD-nya dimatikan. Selain membahas transisi energi, dalam pertemuan tersebut juga membahas langkah antisipasi pemerintah terhadap dinamika geopolitik global yang dapat mempengaruhi pasokan energi, termasuk situasi di Selat Hormuz. Sebagai bagian dari strategis diversifikasi pasokan energi, pemerintah tengah mempertimbangkan sumber minyak mentah dari sejumlah negara selain kawasan Timur Tengah. Dari Jakarta, Julius Wahter dan Ketut Sumadiasa melaporkan.